Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dalam program talk show dan kali ini dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dan topik yang kita angkat yaitu pengawasan keselamatan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dan bersama saya ada Bapak Akil Perdana Kesuma, Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Jalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akil ya. Sudah lama tidak berjumpa ini ya Pak ya. Siap Ibu, siap. Nah, bertemu dengan beliau kita terus mendiskusikan bagaimana kesiapan Dishub Kota Banda Aceh sendiri dalam menertibkan ini Pak ya. Menertibkan setiap pengguna jalan, kemudian bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan, dan tentu topik yang akan kita angkat hari ini pengawasan keselamatan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Memang keselamatan menjadi hal yang sangat penting dilakukan mengingat bahwa keselamatan ini menyangkut dengan nyawa manusia. Tentu pihak Dishub Kota Banda Aceh juga memasang rambu-rambu ya, memasang rambu-rambu, kemudian juga melakukan sosialisasi dan sebagainya dengan tujuan agar keselamatan pengguna jalan itu terlaksana dengan baik. Nah, Pak, sejauh ini bagaimana pengawasan lalu lintas di Kota Banda Aceh yang sudah dilakukan oleh Dishub sendiri, Pak Akil? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat ketemu kembali kita. Baik. Di beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bincang-bincang masalah lalu lintas, keselamatan lalu lintas. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan khususnya yang ada dalam Kota Banda Aceh itu ada beberapa langkah yang sudah kami laksanakan dan akan terus dilaksanakan. Yaitu kami melakukan pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Saya contohkan misalnya kami melakukan rekayasa lalu lintas dengan alat-alat lalu lintas seperti rambu parkir, rambu larangan parkir, kemudian jalan satu arah dan sebagainya. Nah, tentunya langkah-langkah ini juga tidak terlepas kerjasama kolaborasi antara dua institusi pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian melalui Satlantas Polresta Banda Aceh dan Dirlantas Polda Aceh. Polda Aceh, baik. Nah, ini terus kita lakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Nah, mungkin demikian. Oke, nah memang dari Dishub sendiri selalu kalau di bagian pembinaan dan pengawasan ini melakukan kerjasamanya tadi, sinerginya dengan ke Polsek gitu Pak ya, kemudian dengan tingkat provinsi juga dengan Polda Aceh. Nah, mungkin sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat juga, saya mau nanya nih, tingkat kesadaran menurut penilaian Bapak sendiri mungkin ya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jalan ini untuk wilayah Kota Banda Aceh, masyarakat Kota Banda Aceh sudah sadar safety-nya itu berapa persen ini Pak? Ya, memang kalau bicara kesadaran ini kita mungkin masih sedang lah, masih tahap sedang, tengah-tengah. Kalau kita bilang tidak sadar, tapi kita lihat lalu lintas di Kota Banda Aceh ini sudah kelihatan mulai tertib. Ya, kita bisa pantau di beberapa titik-titik di persimpangan, di lampu-lampu traffic light itu sudah mulai teratur. Memang kadang-kala ada ya namanya masyarakat mungkin kena kurang kesadaran, ya kan tidak tertib, tidak teratur dalam berlalu lintas. Itu mungkin masih ada, tetapi mungkin sudah jauh berkurang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kota, perkembangan jalan, kemudian edukasi yang kita berikan baik di sekolah-sekolah, di media, dan termasuk juga hari ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi bahwa pentingnya keselamatan itu, pentingnya keselamatan di jalan. Tentunya semua moda transportasi baik darat, laut, udara itu mengutamakan keselamatan. Begitu juga masyarakat, pengguna kendaraan umum, kendaraan angkutan pribadi juga kami imbau utamakan keselamatan. Itu yang terpenting. Masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita itu juga ditentukan oleh kita. Apabila nanti kepala keluarganya atau anaknya yang musibah tentunya akan mengganggu keluarga, akan mengganggu kesibukan yang lainnya. Dan kita harapkan semua masyarakat, semua pengguna jalan
baik pengguna jalan aktif maupun calon-calon pengguna jalan. Calon-calon pengguna jalan ini mungkin di sekolah-sekolah juga kita udah lakukan. Para siswa, betul. Nah, itu kan calon-calon pengguna jalan di masa depan. Nah, itu sudah kita edukasi supaya tertib di jalan, utamakan keselamatan. Mungkin itu yang udah kita lakukan. Baik, seperti slogan selalu ya, ada keluarga yang menanti di rumah. Benar, ya. Ada keluarga yang menanti di rumah. Menanti di rumah, Iya, jadi jangan kebut-kebutan, tetap Iya. mengutamakan keselamatan dalam menggunakan kendaraan, terutama juga kendaraan pribadi. Ya, mungkin kalau kendaraan umum itu yang menjadi penanggung jawab sopirnya nih Pak ya. Iya, Nah, tapi kalau kita kendaraan pribadi, ini di kita sendiri nih Pak ya, harus bertanggung jawab ya, harus mengutamakan keselamatan. Dan sekali lagi ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, tadi menarik, ini Bapak sendiri kan Kabid dari bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan. Nah, tadi juga ada calon pengguna kendaraan, itu para siswa. Calon pengemudi ya, itu para siswa di sekolah-sekolah. Nah, mungkin program untuk pembinaan di level tingkat sekolah ini Pak ya, di level sekolah itu juga dilakukan sudah sejauh ini juga sudah rata di Kota Banda Aceh ke setiap sekolah ini untuk memberikan edukasi pengawasan seperti ini. Iya, benar sekali Bu. Ya, kita secara kontinu rutin itu mungkin beberapa waktu yang lalu berhubung kita ada pandemi COVID-19 itu mungkin kita tidak lakukan karena harus melakukan SOP COVID-19. Tapi di masa-masa sebelumnya itu kita secara rutin melakukan sosialisasi di sekolah. Di SMP ada beberapa SMP memang yang kita lakukan sosialisasi karena kita menilai mereka ini remaja-remaja yang nantinya memang menjadi calon pengemudi, malah sekarang sudah mengemudikan sendiri. Walaupun mungkin belum ada lisennya, belum ada izinnya, tapi kenyataan di lapangan mereka juga mengemudikan kendaraan. Dan itu banyak ya Pak ya? Dan itu banyak. Itu banyak. Walaupun pada dasarnya usia mereka itu belum boleh mengemudi. Belum boleh, ya secara benar. psikologi juga belum siap ya Pak kan? Dan juga secara peraturan juga ya, kewenangan juga belum memiliki SIM. Nah tapi ini ada beberapa siswa sekolah di Kota Banda Aceh juga masih yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolahnya. Mungkin saran dari Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Mungkin untuk orang tua juga ini yang apa ya, yang memang melegalkan anaknya bawa motor ya, bawa ke sekolah. Ya mungkin ini banyak faktor sebenarnya. Ya mungkin sekarang ini kan zaman sudah teknologi, orang tua juga sibuk segala macam. Ya mungkin kalau memang harus terpaksa tidak bisa mengantar anaknya, ya kan. Apalagi mungkin kemajuan kesehatan, kemajuan pendidikan saat ini mungkin dari postur tubuh anak-anak remaja sekarang memang seperti orang dewasa. Hanya psikologis mereka mungkin yang belum. Utamakan psikologinya juga ya, Pak, dalam kendaraan. Emosional mereka yang emosional, belum labil. Psikologi itu kan memang faktor yang menentukan keselamatan. Nah, itu dia. Sehingga mereka dalam menunggangi kuda besi, kendaraan kan kuda besi itu, kan tidak bernyawa, tapi dia punya kecepatan yang memang dikendalikan oleh emosional pengemudinya. Nah, mungkin problemnya para remaja ini mungkin kita arahkan agar tidak kebut-kebutan di jalan. Kemudian pada saat menuju sekolah itu tolong lebih awal sehingga tidak 5 menit lagi mau jam masuk, mereka ngebut buru waktu masuk sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mengingat bahwa juga di wilayah Kota Banda Aceh mungkin penggunaan kendaraan umum untuk akses ke sekolah, ke kantor itu masih jarang digunakan. Ya, lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, ya apakah itu motor ataupun mobil. Nah mungkin waktunya ini juga harus dilihat juga Pak ya. Benar, mungkin waktunya. jangan sampai waktu yang telat bangun, telat persiapan di rumah sehingga terlambat harus buru-buru di kantor. Nah ini ke sekolah ini juga harus menjadi perhatian, terutama juga untuk orang tua yang punya anak ini Pak ya, punya anak usia sekolah yang mungkin sudah diberikan motor untuk mengendarai sendiri ya, tapi juga lebih baik tidak sebenarnya Pak ya. Ya kalau kita bicara masalah regulasi tentunya kan tidak dibenarkan. Sebelum 17 tahun kan tidak dibenarkan. Betul. Nah, cuman mungkin satu dan lain hal ya kan, mungkin moda transportasi kita walaupun ada mungkin di jam-jam sekolah sibuk mungkin membutuhkan waktu yang lebih awal, lebih efektif, mereka mungkin menggunakan kendaraan sendiri walaupun secara aturan undang-undang mereka belum dibolehkan. Hanya mungkin kelebihan
anak sekarang ini mungkin punya fisik, punya postur yang memang sudah seperti orang dewasa. Kalau kita pergi ke sekolah, ke SMP aja, sekarang ya memang tinggi badan mereka rata-rata 170. Saya rata-rata sudah, cuman mungkin mental psikologis mereka ini yang masih anak-anak, sehingga emosional mereka tadi dalam mengendarai kendaraan itu tidak dikontrol ya, tidak terkontrol. Nah, inilah yang selalu kita sosialisasikan di sekolah agar mereka lebih tenang berkendaraan, tidak ugal-ugalan, tidak kebut-kebutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub Kota Banda Aceh dari pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan ini Pak selalu ya? kita lakukan ke sekolah karena memberikan pembinaan juga kepada para siswa. Oke Pak, kita minum dulu Pak ya. Oh boleh. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi usai pariwara berikut bersama kami dalam program Talk Show. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dan saya masih bersama Pak Akil Perdana Kesuma, merupakan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Jalan. Nah ini tadi di awal kita sudah bicara bagaimana sih pengawasan dilakukan oleh Dishub Kota Banda Aceh. Nah sebenarnya nih Pak, yang menjadi wewenang dari Dishub Kota Banda Aceh sendiri itu apa Pak? Kalau Dishub Kota Banda Aceh itu kewenangannya kan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, itu kewenangan Dishub mungkin secara umum nih, bukan Kota Banda Aceh aja, tapi secara umum itu kan Dishub melaksanakan kebijakan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas. Nah, sedangkan tingkat operasionalnya itu pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh kepolisian lalu lintas. Jadi Dishub ini secara aturan undang-undang tupoksinya hanya melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Di samping tugas-tugas pembantuan lainnya, seperti saya sebutkan tadi. Untuk tingkat tindakan operasionalnya itu dilaksanakan oleh kepolisian lalu lintas. Kepolisian operasionalnya dilaksanakan oleh kepolisian lalu lintas. Kalau kita bilang contohnya, itu kita contoh lagi nih, pemberlakuan jalan satu arah. Itu manajemen dan rekayasanya itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Nah, Pak ini menariknya rekayasa lalu lintas. Nah, sebenarnya apa sih maksud dengan rekayasa lalu lintas itu? Rekayasa itu adalah upaya kita bagaimana cara supaya masyarakat itu agar mau patuh dengan aturan. Itu namanya rekayasa. Kita contoh lah, ada rambu misalnya yang kita rekayasa tidak sampai nanti jalan itu menjadi jalan berlawanan arah. Nah, itu kita rekayasa dengan kita lihat geometrik jalannya bagaimana, kita lihat situasional lalu lintasnya bagaimana, itu kita rekayasa dengan rambu atau dengan pemotongan jalan tertentu, kita buat misalnya U-turn dan lain sebagainya, atau mungkin kita buat jalan satu arah. Awalnya itu hanya sementara, tapi lama-lama bisa mungkin dijadikan permanen begitu Pak ya? Iya, awalnya kita lakukan uji coba. Nah, dalam waktu uji coba itu kita bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas. Nah, rekayasa dan manajemennya udah kita siapkan. Kemudian saat uji cobanya kita bersama-sama dengan kepolisian lalu lintas. Pada tingkat penegakan nanti, pada tahap penegakannya itu dilakukan oleh kepolisian lalu lintas. Misalnya ada yang kita rekayasa jalan A, jalan satu arah. Ternyata nanti setelah sosialisasi beberapa bulan bersama Dishub dan polisi lalu lintas, bulan-bulan selanjutnya ada yang melanggar, maka yang berhak melakukan penindakan adalah kepolisian lalu lintas. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar lalu lintas dan kemudian dari pihak Dishub memberhentikan kendaraan tersebut di jalan raya, itu boleh tidak Pak? Atau berhak tidak? Apakah itu wewenang dari Dishub juga? Tidak. Dishub tidak berwenang melakukan penghentian kendaraan di jalan raya. Kewenangan Dishub kalau untuk kendaraan itu hanya kendaraan angkutan umum seperti kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan penumpang, itu pun di tempat-tempat tertentu, di terminal atau di pelabuhan atau di tempat wisata. Apabila di jalan yang selama ini kita laksanakan sering melakukan razia di jalan, itu kita bersama-sama dengan kepolisian. Tidak sendiri, jadi wajib didampingi oleh kepolisian. Dan itu sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya bagi petugas Dinas Perhubungan. Nah kalau misalnya melakukan razia bagaimana Pak? Dibolehkan tidak ini? Dibolehkan
dengan catatan wajib didampingi oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Baik. Petugas lalu lintas. Sekali lagi dengan catatan didampingi dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita mungkin ada Polresta, ada mungkin Polresta, ya, ada Ditlantas, dan artinya Disub tidak sendiri. Tidak memang sendiri. harus kerjasama ini Pak ya, sinerginya. Tapi punya tupoksi masing-masing. Punya tupoksi masing-masing. Baik. Ya, benar. Nah, kemudian Pak sejauh ini hal-hal yang sudah dilakukan, mungkin untuk perizinan, ini kan juga menjadi wewenangan dari Disub ya Pak ya? Perizinan terkait dengan perizinan angkutan umum, ini apa juga Disub mengawal atau bagaimana? Kalau perizinan secara umum itu terbagi, kalau untuk kota dulu Disub ada punya perizinan angkutan angkutan dalam kota. Tapi sekarang berhubung kemajuan teknologi, tentunya angkutan dalam kota seperti labi-labi itu kan sudah tidak efektif lagi, jadi tidak ada lagi. Sedangkan untuk angkutan trayek itu masih dipegang oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Kemudian nanti ada angkutan-angkutan lainnya antara provinsi dan saya ada yang dipegang oleh Balai Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Jadi ada beberapa perizinan itu yang memang terbagi-bagi. Khusus untuk kota sendiri, dulu kita pernah mengeluarkan perizinan atau rekomendasi angkutan kota. Tapi sekarang karena angkutan kota juga Banda Aceh ini sudah maju, sehingga labi-labi sudah tereliminasi lah. Jadi sudah tidak kita lakukan itu lagi. Nah jadi dalam bentuk apa ini Pak pengawasan dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan umum ini Pak? Mungkin KIR atau seperti ya, itu yang ada kita lakukan. Untuk kendaraan umum seperti kendaraan angkutan barang, angkutan penumpang itu diwajibkan melakukan KIR atau uji ulang kelayakan kendaraannya. Apakah kendaraannya itu layak untuk jalan atau tidak? Itu masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui unit pelaksana teknik dinas pengujian kendaraan bermotor yang terletak di komplek terminal Bato. Nah, itu semua kendaraan semua kendaraan wajib uji, angkutan penumpang dan barang, penumpang umum itu wajib menguji kendaraannya. Jadi untuk KIR ini memang sudah menjadi wewenang dari Dinas Perhubungan sendiri, Dinas Perhubungan ya bagaimana menguji kelayakan ini Pak ya, kelayakan pada setiap mobil penumpang. Tapi kalau untuk mobil pribadi bagaimana Pak? Kalau pribadi tidak dilakukan pengujian, itu mungkin langsung dari pabriknya ya. Nah, kalau untuk pribadi kita tidak melakukan pengujian, tapi hanya untuk angkutan barang umum dan angkutan penumpang umum. Nah, untuk KIR ini sendiri nih Pak, mungkin sejauh ini untuk di Kota Banda Aceh pelaksanaannya berkala atau yang apa ya pribadi yang pemilik mobil tersebut atau bagaimana ini Pak pemilik kendaraan tersebut? Untuk KIR kendaraan itu diwajibkan kepada pemilik kendaraan dan juga pengemudi kendaraan. Itu wajib melakukan uji ulang kendaraannya itu per 6 bulan sekali. Baik. Jadi 6 bulan sekali itu dia harus melakukan uji ulang atau KIR ulang dan itu wajib. Nah, karena dia melakukan kegiatan yang mengangkut orang-orang masyarakat umum sehingga harus ada jaminan keselamatan. Jadi yang paling penting dari sebuah KIR itu adanya jaminan keselamatan bagi penumpang bahwa kendaraan yang dia pakai itu memang sudah layak untuk dipakai. Di samping mungkin ya kalau untuk lingkungan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ini kan juga mengganggu lingkungan. Kalau kendaraan bermotornya mungkin mengeluarkan asap yang berlebihan dari toleransi sesuai dengan uji emisi yang ada, itu tentunya tidak dibenarkan. Nah, faktor-faktor itulah yang mewajibkan kendaraan angkutan umum melakukan uji ulang. Uji KIR ini. Kalau sanksi ada tidak Pak? Mungkin bagi yang punya kendaraan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, itu ada sanksi tidak? Ataupun sanksinya memang langsung dari Disubnya atau dari Polantas atau seperti apa? Kalau sanksi sudah ada, sanksi di Undang-Undang 22/2009 itu sudah ada. Setiap kendaraan wajib uji harus melakukan uji kendaraan dan itu ada aturan pidananya. Ada aturan dendanya kalau tidak dilakukan. Berarti ada aturannya. Ada aturannya. Ada sanksi pidananya ada juga. Sanksi pidananya. Jadi ini pada para pemilik kendaraan, apakah itu sopirnya juga langsung harus dicek berkala ini Pak ya? Apakah 6 bulan sekali. Ya. Nah itu harus dilihat sudah habiskah KIR-nya atau harus diperbaiki lagi
Dan ini juga bisa berlangsung wewenangan jadi dari Dishub sendiri dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, itu juga lah Kota Banda Aceh nih Pak ya. Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Baik, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya Pak, minum lagi kita ya. Nah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan saya masih bersama Pak Acel nih, seru sekali ya sudah kita bincangkan tadi. Dan tambah seru lagi nih kita melihat bahwa ingin melihat solusi juga Pak ya, solusi berlalu lintas di Kota Banda Aceh di permasalahan yang ada. Nah kalau dulu-dulu nih Pak ya, saya sering juga melihat itu sering kendaraan yang diparkir di badan jalan itu Pak ya, itu digembok ya istilahnya, digembok ini ya. Tiba-tiba para pemilik mobil tersebut heboh, loh kok mobilnya digembok gitu ya. Kenapa digembok kan Kenapa begitu? digembok ya, tanpa tahu penyebabnya apa. Mungkin untuk sekarang itu udah jarang. Nah ini dari fenomena yang dulu dengan sekarang ini seperti apa ini Pak? Ya mungkin sekarang artinya apa? Tingkat kesadaran masyarakat mungkin sudah meningkat lah. Kita udah jarang melakukan pengembokan. Iya. Kalau di awal-awal 2012 itu kan kita masih agresif. Sembarangan sekali Pak ya? Masih sembarangan sekali sehingga mengganggu kinerja jalan, macet di mana-mana. Ya alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kita lakukan, dengan sosialisasi, dengan tindakan-tindakan ringan tadi sudah sedikit ada berkurang. Kita udah kurang juga melakukan penggemukan walaupun masih tetap ada itu kita lakukan. Dan kita juga mengimbau pada masyarakat ya supaya lebih sadar lah untuk memarkir kendaraan tidak di badan jalan. Nah mungkin juga penyebabnya adalah tidak tersedianya lahan parkir ataupun kurang lahan parkir yang tersedia dengan tadi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh sudah mulai menggeliat gitu ya, mulai cepat ya, tapi ternyata lahan yang tersedia lahan parkir itu juga belum memadai. Tapi ini juga terus dibenah ya Pak? Iya benar, kita terus membenahi. Sudah adanya beberapa lahan parkir yang disediakan oleh Dishub sendiri. Iya, di samping kita melakukan upaya-upaya tadi, tindakan-tindakan upaya paksa tadi, Dishub Kota Banda Aceh juga dalam satu dasawarsa ini juga melakukan upaya-upaya pembenahan. Kita contohkan kita melakukan kegiatan pembuatan kawasan parkir, kita kemudian membuat tempat-tempat tertentu yang memang bisa kita jadikan sebagai kawasan parkir. Nah itu untuk memindahkan dari parkir di badan jalan menjadi parkir di luar badan jalan. Nah itu, tapi memang kita akui juga tidak cukup mungkin lahan-lahan parkir yang tersedia di kota kita ini. Karena sekarang kegiatan ekonomi mungkin sudah mulai bangkit kembali. Tapi Sehingga juga masih PR juga nih untuk disupport. Iya, ini masih jadi menyediakan lahan parkir ini PR, makanya ini sekarang seperti segitiga sama kaki. Jadi pemerintah, masyarakat. Juga dinas perhubungan, benar. harus saling bekerja sama. Juga. Masyarakat kita imbau supaya lebih sabar, lebih sadar. Jadi sabar dan sadar. Jadi kalau kita juga udah menyediakan sarana, tetapi kesabaran, kesadaran tidak ada, tidak digunakan, ya mungkin ya tetap aja ada kemacetan atau ada pelambatan di mana-mana. Nah, itu kita minta kepada masyarakat untuk lebih banyak bersabar dalam kita berlalu lintas ini. Sama-sama kita gunakan jalan di kota kita ini yang memang mungkin secara geometriknya kita nggak mungkin melakukan perluasan jalan lagi, Bu. Tidak bertambah nih Pak, badan jalan tidak bertambah. Badan jalan tidak mungkin ditambah lagi. Berhubung mungkin dua wilayah kota kita, pusat-pusat perbelanjaan kita seperti Pasar Aceh dan Penayung ini merupakan kota tua, udah 800 sekian tahun umurnya. Betul. Jadi plannya memang sudah terstruktur seperti itu. Jadi garis sepadan bangunannya juga sudah hilang. Sehingga masyarakat parkirnya memang di tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Penayung Pasar Aceh ini memang di badan jalan. Maka kita imbau supaya masyarakat ini lebih tertib, lebih sadar, dan yang paling penting lebih sabar. Lebih sabar. Itu yang paling penting. Baik. Nah, tidak bisa dihindari juga nih ke pemirsa di rumah melihat bahwa sering terjadi kemacetan-kemacetan, baik itu di jam-jam kerja ya, ataupun di jam pulang kerja sore hari. Nah, itu beberapa titik tadi seperti di Simpang 5, Bundaran Simpang 5, kemudian di Simpang Karing juga yang sudah pernah mungkin beberapa wilayah di Ulelu itu juga sudah ada rekayasa lalu lintasnya juga. Tapi juga tentu tujuannya untuk menghindari kemacetan. Benar. Di sini harapan dari Dishub sendiri melihat bahwa Dishub sudah bekerja. Mungkin pemerintah Kota Banda Aceh ini sudah berapa dekade juga sudah memikirkan itu.
Sudah mikir seperti baru-baru ini mungkin PJ Wali Kota kita juga sudah berusaha untuk memikirkan bagaimana merekayasa Simpang 7 ya kan dengan A60-nya. Namun mungkin ada kendala di sana sini, mungkin memerlukan sedikit waktu untuk itu. Namun untuk saat ini mungkin kita berharap kepada masyarakat gunakanlah jalan sesuai dengan ketentuan yang ada di jalan itu. Kalau diarahkan jalan itu hanya satu arah atau dua arah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, tidak salah jalan, tidak berjalan di arah yang berlawanan. Nah, jadi apa kita lakukan? Apapun alasannya sebenarnya. Apapun alasannya. Benar. Jauh, gitu, sebentar itu kadang-kadang mungkin kita sebentar, orang lain tidak tahu kita sebentar. Kalau semuanya pada sebentar maka akan macetlah kota ini, akan sembrautlah di mana-mana. Jadi apa yang kita lakukan ini juga memerlukan bantuan dan partisipasi dari masyarakat pengguna lalu lintas umum semua. Gitu. Pak Akil, mungkin kedepannya ini juga agak lebih tertib juga. Mungkin dari Dishub sendiri dengan pihak Polantas ada program apa ini Pak ke depan? Ataupun nanti akan dilakukan pengawasan dan sebagainya ke depannya? Ya, program kami masih tetap kita menjaga terus bagaimana merekayasa, bagaimana menciptakan kota Banda Aceh ini kota yang benar-benar syariat. Kita yang menciptakan bagaimana lalu lintas itu benar-benar bisa sesuai dengan kehidupan, nuansa dan martabat yang ada kita di kota Banda Aceh ini. Bagaimana? Lebih bersyariat. Juga saat berkendaraan. Benar, kalau kita mau lihat satu kota itu pemahaman tentang syariatnya itu ada di lalu lintasnya. Nah, jadi kita tentunya akan jadi malu dengan kabupaten kota lain atau dengan provinsi lain apabila datang ke Banda Aceh atau bisa dengan negara lain karena kita datang kemari Banda Aceh tidak tertib. Kita tertib itu kan bagian daripada iman, ya kan, rasa malu meranggar lampu merah, malu meranggar rambu parkir, ya kan, malu parkir di badan jalan, itu kan bagian dari iman. Kita beribadah setiap hari sholat, 5 waktu kita menjalimi orang. Tentunya ini kan bertentangan dengan program-program yang ada di pemerintah dan juga program-program yang selama ini sudah kita laksanakan. Tapi alhamdulillah mungkin selama ini hal-hal itu sudah berkurang berkat partisipasi dan bantuan masyarakat. Baik, nah memang kalau kita lihat ini kesadaran masyarakat pengguna jalan di kota Banda Aceh itu sudah lebih baik. Sudah lebih baik lah, sudah lebih baik. Ya. Tanpa terasa waktu kita juga sudah habis ini Bapak, terima kasih atas kepercayaan. Baik Ibu. Mungkin nih, statement closing apa harapan ke depan, mungkin juga punya saran untuk pemirsa di rumah untuk para pengguna jalan, silakan Bapak. Ya, harapan saya cuma 3 aja. Iya, apa ini Pak? 3 kalimat. 3 kalimat. Tertib. Kemudian sabar. Utamakan keselamatan. Ya. Jadi cuma 3. Oke, ini saran dari Pak Akil ya. Tertib, sabar, dan utamakan keselamatan. Karena keluarga menanti di rumah. Siap. Apa terakhir itu Pak? Siap. Baik, terima kasih Pak Akil atas kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan juga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Fatimah pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.